Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua. Sehat selalu, bahagia panjang umur untuk saudaraku dimanapun berada. Pertama, puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat segala-galanya ke dalam dunia ini. Sholawat dan salam kita kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Sebelum kita lanjutkan video kali ini, bagi saudaraku yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu, tekan lonceng notifikasinya agar saudaraku tidak ketinggalan video-video lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa di like, share, dan komen, karena komen-komen saudaraku adalah support dan motivasi bagi kami agar terus menjadi lebih baik. Saudaraku, ngomong-ngomong, pernah terpikir tidak untuk apa kita di dunia ini? Apakah hanya lahir, bekerja, menikah, punya anak, lalu kembali, ataukah mungkin hanya untuk kepentingan pribadi saja, ataukah hanya untuk keluarga saja, ataukah mungkin bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Saya selalu merenungkan hal-hal seperti ini, saudaraku. Ini sebenarnya sebuah pembelajaran tentang mengkaji diri sejatinya kita ini. Untuk apa kita dan akan kemana kita. Sebelum kita bahas untuk apa kita dan akan kemana kita, kita terlebih dahulu harus paham, kita terlebih dahulu harus memahami dari mana kita berasal. Saya akan coba kupas secara perlahan dan secara garis besar agar saudaraku semua bisa dan mudah memahami makna dari pembahasan video kita kali ini. Dari mana kita berasal. Saripati makanan yang ada di bumi ini, baik pada tumbuh-tumbuhan maupun pada hewan yang dimakan oleh ayah kita. Makanan tersebut menjadi saripati dan masuk ke tulang sumsum. Terproseslah hingga menjadi cairan sperma atau air mani. Di video lalu sudah saya kupas tentang mani, wadi, dan manikam, yaitu makna dari cairan tersebut. Untuk saudaraku yang belum menonton videonya, silakan dilihat linknya di kolom deskripsi video ini. Sudah saya cantumkan. Kita lanjutkan. Setelah terproses dari tulang sumsum hingga menjadi sperma atau air mani tadi, lalu masuklah ke rahim seorang ibu untuk proses pembuahan, sehingga terbentuklah janin atau yang orang lain bilang segumpal daging. Pada saat berumur 120 hari atau dalam kandungan 4 bulan, pertama kali ditiupkan ruh pada janin tersebut. Dan Allah juga sudah tentukan rezekinya, Allah juga sudah tentukan jodohnya, Allah juga sudah tentukan matinya. Itu
semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari berlalu, minggu dan bulan terlewati, tibalah waktunya 9 bulan 9 hari, lahirlah kita sebagai seorang anak yang ditemani dengan 4 korin dan 4 malaikat. Korin ini sejenis jin, saudaraku. Jin ini membawa kita ke jalan keburukan. Tapi Allah Maha Adil, mengimbangi dengan 4 malaikat tadi. Jadi tergantung anaknya ini mau ngikut ajakan korin atau mau ngikut jalannya malaikat tadi. Pada saat bayi lahir, dia menangis sambil menggenggam kedua tangannya. Dia takut terlepas dengan amanah yang ia bawa. Dia takut lupa akan tujuannya dia ke dunia ini. Di sanalah dimulai kehidupan penuh dengan godaan, baik dari godaan jin dan setan yang menunggangi nafsu-nafsu kita. Karena manusia ini paling sempurna, saudara. Coba bayangkan, malaikat jelas saja taat. Dia tidak diberi nafsu oleh Tuhan. Dia hanya beribadah terus. Setan penuh dengan nafsu-nafsu yang isinya hanya membangkang dan membangkang. Nah, kita manusia ini kan komplit. Isinya nafsu ada, isinya jin juga ada, isinya malaikat ada. Nah, makanya kita dibilang makhluk paling sempurna, sahabat. Sempurna jika Anda tetap dalam kesadaran untuk selalu ingat dan waspada. Sempurna maksud di sini adalah manusia yang selalu tetap dalam kesadaran untuk selalu ingat dan sadar. Manusia yang ingat akan dirinya, manusia yang ingat akan Tuhannya, dan manusia yang ingat untuk apa dan akan kemana dia setelah ini. Setahun, 10 tahun, 30, 40 tahun kita berjalan di bumi ini, ditempa masalah, ditempa cobaan, ditempa segala macam. Yang mana itu semua hanyalah kehidupan fata morgana. Itu hanyalah maya, saudaraku. Cobaan, hinaan, kesedihan, itu sebenarnya sama, saudaraku. Menurut saya pribadi, sama saja. Sama-sama datangnya dari Tuhan juga. Tuhan yang menempa kita. Itu sebuah kode buat kita, agar kita selalu ingat dan ingat akan Tuhan. Bayangkan, sebuah mutiara untuk mendapatkan kilaunya yang luar biasa, untuk mendapatkan kilaunya yang indah, itu harus digosok berkali-kali, saudaraku. Dan sebuah pisau untuk mendapatkan tajamnya yang sangat luar biasa, itu harus diasah berkali-kali, saudaraku. Seperti itulah kita manusia. Tempa dan terus ditempa. Kesenangan, kesedihan, kebahagiaan, musibah, itu sebenarnya adalah kode. Tuhan mengkode kita agar kita selalu ingat dan ingat kepada Tuhan. Saya minum dulu ya, saudaraku. Boleh ya? Alhamdulillah. Lalu tiba waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Cabut nyawa kita oleh malaikat. Saudaraku pernah dengar kenapa para kiai, alim ulama
Pada saat meninggal, ada yang tersenyum, ada yang gembira. Lalu kita lihat orang-orang umum seperti saya ini, mata melotot, seperti orang menahan kesakitan. Itu sebenarnya kuncinya satu, saudaraku. Keterikatan kita dengan dunia. Pada saat dicabut nyawa tersebut, 40 hari sebelum meninggal, kita sudah tahu tanda-tandanya, sahabat. Allah sudah memberitahukan kepada orang pribadi yang akan meninggal itu, maksudnya ya sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu tanda-tanda tersebut kepada orang yang akan meninggal. Pada saat pencabutan, jika kita rela, ikhlas menerima, situlah kita dapatkan kebahagiaan, kita akan tersenyum. Tapi jika Anda masih memikirkan, oh warisanku akan kemana, oh hartaku yang banyak akan kemana, oh keluargaku akan kemana, sungguh luar biasa saudaraku, akan terasa sangat sakit. Ini saya juga diceritakan guru-guru, karena saya belum pernah meninggal. Tapi ini bisa kita jadikan pelajaran yang sangat berharga. Lalu setelah kita meninggal, kita dihadapkan dengan alam. Ada yang bilang namanya alam barzah, ada yang bilang namanya alam kubur. Di sana kita masih mendapatkan sebuah cobaan. Kita memilih dua jalan, jalan sebelah kanan dan jalan sebelah kiri. Sekali lagi orang-orang tua dahulu berpesan, selagi kamu masih terikat dengan dunia, sampai ke alam manapun, kamu akan salah jalan. Seolah-olah kita memilih jalan sebelah kiri. Tapi jika kamu sudah mulai rela, menerima, dan ikhlas, maka para malaikat-malaikat Tuhan akan membimbing kamu ke jalan sebelah kanan. Disitulah dimulai proses penimbangan amal-amal kita, sehingga kita kembali menyatu sama Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, kalau boleh jujur, surga, neraka itu saya rela ikhlas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan saya di neraka. Saya ikhlas kalau memang Allah itu ridho. Karena tujuan saya bukan surga neraka. Tujuan saya itu ingin dekat dan menyatu dengan kasih sayangnya, dengan Rahman dan Rahimnya, dengan seluruh cinta dan kasih sayangnya kepada kita manusia. Cuman kita manusia yang lupa dan tidak peduli betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai umat hambanya, saudara. Mulai sekarang, marilah kita mengurangi keluh kesah kita. Mari kita perbanyak bersyukur, dan selalu bersyukur. Bersyukur itu tidak hanya diucapkan, saudaraku, alhamdulillah saya bersyukur. Tidak hanya itu, saudaraku. Bersyukur itu adalah rasa yang amat bahagia, baik dengan pemberiannya sedikit maupun banyak. Kita selalu bersyukur, selalu berprasangka baik. Itulah yang namanya bersyukur sejati. Cukup dulu video kali ini, saudaraku. Semoga saudaraku bisa memahami makna dari video ini, dan saya harap video ini bermanfaat untuk kehidupan kita, terutama untuk saya pribadi yang masih belajar dan terus menggali potensi diri.
Sampai jumpa di video lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.